Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Mawar. Di sini kami akan mempresentasikan tentang reformasi kependudukan. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Di sini ada Muhammad Handika, Muhammad Azhari Ramadan, Saya Diki Narayan Samramudana. saya Andrian, dan saya sendiri Muhammad Habis Wali Ramadan. Dan selamat menyaksikan presentasi dari kami. Kependudukan. Pengertian dinamika penduduk. Dinamika penduduk berasal dari dua kata, yaitu dinamika dan penduduk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dinamika adalah gerak atau tenaga yang menggerakkan atau semangat. Sedangkan penduduk menurut KBBI berarti orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat, dalam kurung kampung, negeri, pulau, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian dari dua kata dinamika dan penduduk, maka dinamika penduduk adalah suatu pergerakan dan pertumbuhan orang atau orang-orang yang dipengaruhi berbagai macam hal yang terjadi di suatu wilayah dan terjadi dari waktu ke waktu. Sumber data kependudukan dalam mencari tahu jumlah penduduk biasanya suatu wilayah akan melakukan pengumpulan data penduduk dengan cara sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Sensus penduduk. Sensus penduduk adalah perhitungan atau pengumpulan data penduduk, tingkat ekonomi, dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Biasanya sensus penduduk dilakukan 10 tahun sekali di tahun-tahun yang berakhiran angka 0 seperti 2020, 2010, 2000, dan seterusnya. Adanya sensus penduduk yang dilakukan oleh pemerintah, maka kebutuhan dan kepentingan negara dan keadaan keuangan negara dapat digunakan sebaik mungkin. 2. Registrasi penduduk. Registrasi penduduk adalah suatu kegiatan yang berupa pendaftaran atau pendataan yang dilakukan oleh pemerintahan dengan tujuan untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri. Berbeda dengan sensus penduduk, registrasi penduduk akan terus dilakukan selama ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat sangat banyak, seperti kelahiran, kematian, perceraian, perkawinan, perpindahan tempat tinggal, dan pengangkatan anak atau adopsi. 3. Survei penduduk. Survei penduduk adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyempurnakan hasil sensus penduduk dan registrasi penduduk. Mengapa hasil sensus penduduk dan registrasi penduduk harus disempurnakan? Karena kedua kegiatan tersebut memiliki keterbatasan dalam memberikan informasi, atau bisa dikatakan informasi yang diberikan dari kedua kegiatan tersebut perlu dilengkapi. Di Indonesia, Biro Pusat Statistik sudah pernah mengadakan survei-survei kependudukan, seperti survei ekonomi nasional, survei angkatan kerja nasional Sakernas, dan survei penduduk antar sensus SUPAS. Meskipun survei penduduk memiliki sifat yang terbatas, tetapi tetap memberikan informasi yang lengkap, luas, dan lebih mendalam. Pada umumnya, survei penduduk yang dilakukan oleh pemerintahan menggunakan sistem sampel. Faktor-faktor dinamika penduduk. Dinamika penduduk dapat dikatakan sebagai suatu fenomena yang pasti terjadi di setiap negara. Dinamika penduduk tidak terjadi begitu saja, tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan fenomena itu terjadi, seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. 1. Kelahiran, natalitas. Faktor kelahiran ini dapat dikenal dengan istilah natalitas. Kelahiran adalah keluarnya bayi dari rahim seorang ibu, yang biasanya tanda-tanda kehidupannya ditandai dengan suara tangisan dan denyut jantung bayi. Faktor ini dapat mempengaruhi terjadinya dinamika penduduk, karena jumlah penduduk menjadi bertambah. Namun, jika ketika ibu melahirkan tidak terdapat tanda-tanda kehidupan dari bayi atau mati, maka jumlah penduduk tidak bertambah, atau bisa dikatakan bahwa kelahiran tersebut belum termasuk ke dalam angka kelahiran. A. Angka kelahiran tinggi. Angka kelahiran pada suatu wilayah dapat dikatakan tinggi jika kelahiran sekitar 30 per tahun. Angka kelahirannya tinggi menandakan bahwa dinamika penduduk bisa terjadi dengan cepat. B. Angka kelahiran sedang. Angka kelahiran pada suatu wilayah dapat dikatakan sedang jika angka kelahiran sekitar 20-30 per tahun.
Angka kelahiran dengan tingkat sedang menandakan bahwa terjadinya dinamika penduduk tidak begitu cepat dan tidak begitu lama. Angka kelahiran rendah. Angka kelahiran pada suatu wilayah dapat dikatakan rendah jika angka kelahirannya sekitar 20 per tahun. Angka kelahiran yang rendah menandakan bahwa dinamika penduduk bisa terjadi dengan lambat. Faktor-faktor penduduk kelahiran. 1. Melakukan perkawinan di usia muda. 2. Masih percaya awal banyak anak yang rezeki. 3. Masih beranggapan bahwa anak merupakan penerus keturunan, terutama anak laki-laki. Faktor-faktor penghambat kelahiran. 1. Adanya pembatasan jumlah anak dengan program keluarga berencana KB. 2. Adanya anggapan bahwa banyak anak berarti beban keluarga semakin banyak. 3. Usia perkawinan yang ditunda dengan alasan ingin berkarir terlebih dahulu atau menyelesaikan pendidikannya. 3. Tunjangan anak bagi pengawal negeri dibatasi hanya sampai anak kedua saja. 2. Kematian mortalitas. Faktor kematian ini dapat dikenal dengan istilah mortalitas. WHO mengatakan bahwa mortalitas adalah suatu peristiwa hilangnya semua tanda kehidupan manusia seorang permanen yang bisa terjadi setelah kelahiran. Peristiwa kematian ini bisa terjadi pada siapa saja, mulai dari yang muda hingga yang tua. Selain itu, kematian biasa terjadi kapan saja dan di mana saja. A. Angka kematian tinggi. Angka kematian pada usia wilayah dapat dikatakan tinggi jika angka kematian sekitar 18 per tahun. Angka kematian yang tinggi bisa mempengaruhi terjadinya dinamika penduduk dengan lambat. B. Angka kematian sedang. Angka kematian pada suatu wilayah dapat dikatakan sedang jika anak kematian sekitar 14 dan 18 per tahun. Angka kematian yang sedang bisa mempengaruhi terjadi dinamika penduduk dengan tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. C. Angka kematian rendah. Angka kematian pada suatu wilayah dapat dikatakan rendah jika angka kematian sekitar 9 sampai 13 per tahun. Angka kematian rendah dapat memengaruhi terjadinya dinamika penduduk dengan cepat. Faktor-faktor pendukung kematian. 1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masih sangat rendah. 2. Bencana alam yang merenggut banyaknya korban jiwa. 3. Pembunuhan yang disebabkan karena banyak hal seperti dendam, perampokan, dan lain-lain. 4. Kecelakaan lalu lintas. Faktor-faktor penghambat kematian. Faktor-faktor penghambat kematian. 1. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan. 2. Fasilitas kesehatan sangat lengkap. 3. Persiapan yang matang ketika menghadapi bencana alam. 4. Kepercayaan agama yang tinggi sehingga tingkat kriminalitas berkurang. 5. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pendidikan. Selesai sudah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.